Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Khosroh Khatimah dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya di sini akan menjelaskan apa itu permintaan dan penawaran. Yang pertama kita akan membahas permintaan. Permintaan merupakan keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum dari permintaan berbunyi, jika harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta pun turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan naik. Jenis-jenis permintaan. Yang pertama, berdasarkan daya beli. Yang pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan dengan daya beli dan kemampuan membayar. Selanjutnya, permintaan potensial, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa dengan daya beli dan kemampuan membayar, namun belum melakukan pembelian. Dan yang terakhir, permintaan absolut, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa, namun tidak disertai daya beli yang cukup. Selanjutnya, berdasarkan jumlah yang melakukan transaksi. Yang pertama, permintaan individu, yaitu permintaan pada masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Dan permintaan pasar atau kelompok, permintaan barang atau jasa secara bersamaan atau berkelompok pada tingkat harga tertentu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri, yang mana semakin rendah harga barang, semakin banyak jumlah barang yang akan diminta, dan sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta, seperti yang sudah dijelaskan di awal pada hukum permintaan dasar. Selanjutnya, harga barang lain. Terdapat dua jenis yang mempengaruhi permintaan, yaitu barang pengganti dan barang pelengkap. Yang mana apabila barang pengganti atau substitusi itu turun, maka permintaan terhadap barang yang tersebut akan berkurang. Dan apabila barang pelengkap atau komplementer harga tersebut turun, maka permintaan terhadap barang yang terkait juga akan meningkat. Faktor selanjutnya adalah pendapat konsumen. Apabila semakin tinggi pendapat konsumen, semakin besar kemungkinan mereka untuk membeli lebih banyak barang dan jasa, termasuk barang-barang mewah atau barang yang sebelumnya tidak terjangkau. Faktor selanjutnya adalah selera konsumen, yang mana apabila selera atau preferensi konsumen terhadap suatu barang akan mempengaruhi seberapa besar mereka menginginkan barang tersebut. Selanjutnya, jumlah penduduk. Apabila semakin banyak penduduk dalam satu wilayah, maka semakin besar pula permintaan terhadap berbagai barang dan jasa. Hal ini dikarenakan semakin banyak orang yang membutuhkan dan membeli barang tersebut. Dan yang terakhir, ekspektasi konsumen. Ekspektasi konsumen tentang harga di masa depan, ketersediaan barang, atau perubahan ekonomi dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Misalnya, jika konsumen percaya harga akan naik, mereka mungkin akan membeli lebih banyak saat ini untuk menghindari kenaikan harga di kemudian harinya. Dan selanjutnya, ini merupakan kurva permintaan, yang mana kurva permintaan adalah menghubungkan titik potong antara harga barang yang berada pada sumbu Y dan jumlah barang yang diminta pada sumbu X. Kurva permintaan memiliki kemiringan atau gradien negatif. Selanjutnya, pergeseran kurva permintaan. Nah, apabila permintaan naik, maka kurva bergeser pada D1. Dan apabila permintaan turun, maka kurva bergeser ke kiri atau ke D2. Selanjutnya, penawaran.
Penawaran menurut Ahmad itu keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam satu periode tertentu. Hukum penawaran berbunyi jika harga naik maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan bertambah, dan sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan turun. Setelah memahami pengertian dari penawaran, terdapat dua variabel ekonomi yang utama, yaitu tingkat harga sebagai variabel independen, yang mana variabel tersebut mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan atau sering disebut dengan variabel bebas. Dan yang kedua, jumlah barang yang ditawarkan sebagai dependent variable, yang mana variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat. Sedangkan variabel waktu diabaikan atau dianggap konstan. Penawaran memiliki jenis-jenis. Yang pertama, penawaran penjualan, yang mana jumlah penawaran yang dilakukan oleh perusahaan atau penjual tertentu atas suatu barang atau jasa. Dan yang kedua, penawaran pasar, yaitu hasil penjumlahan dari seluruh perusahaan yang ada di pasar terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran menghubungkan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga barang atau jasa. Hubungan antara banyaknya barang yang ditawarkan dan harga dapat dilihat melalui fungsi umum, yaitu H sama dengan A plus BP atau P sama dengan A plus BH. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang. Harga barang adalah faktor utama yang mempengaruhi penawaran, yang mana apabila semakin tinggi harga barang, semakin banyak pula produsen yang terdorong untuk menawarkan barang tersebut karena potensi keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah penawaran juga akan menurun. Yang kedua, harga barang lain. Harga barang substitusi dan barang komplementer juga akan berpengaruh terhadap penawaran. Apabila harga barang substitusi atau barang yang dapat menggantikan barang tersebut itu naik, maka produsen mungkin akan mengurangi penawaran barang yang ditawarkan, karena pembeli mungkin akan beralih ke barang substitusi yang lebih murah. Dan apabila barang komplementer itu naik, atau barang yang saling melengkapi dengan barang lain itu naik, maka penawaran barang yang ditawarkan mungkin akan turun, karena permintaan barang komplementer juga mungkin akan turun. Selanjutnya, biaya produksi. Nah, biaya produksi ini meliputi harga bahan baku, upah tenaga kerja, biaya transportasi, dan pajak. Yang mana apabila biaya produksi itu akan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung turun, karena keuntungan produsen menurun juga. Dan sebaliknya, jika biaya produksi turun, penawaran akan meningkat, karena akan menguntungkan lebih banyak. Selanjutnya, kemajuan teknologi, yang mana kemajuan teknologi dapat meningkatkan penawaran dengan harga yang lebih rendah. Hal ini karena apabila kemajuan teknologi meningkat, akan meningkatkan juga efisiensi dalam produksi.
sehingga produsen dapat memproduksi lebih banyak barang. Faktor selanjutnya, jumlah produsen. Apabila semakin banyak produsen, maka jumlah barang yang ditawarkan di pasar juga akan meningkat. Dan sebaliknya, jika jumlah produsen berkurang, penawaran pun akan menurun. Yang terakhir, kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini seperti pajak, subsidi, regulasi impor dan ekspor yang dapat mempengaruhi penawaran. Karena apabila pajak yang tinggi akan menurunkan penawaran, sedangkan subsidi akan meningkatkan penawaran karena biaya produksi menjadi lebih rendah. Selanjutnya, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang yang berada pada sumbu Y dan harga barang yang ditawarkan atau kuantiti yang berada pada sumbu X. Nah, kurva penawaran ini memiliki kemiringan atau gradien yang positif. Dalam pergeseran kurva permintaan, apabila penawaran naik, maka kurva bergeser ke kanan atau SI, dan apabila penawaran turun, maka kurva bergeser ke kiri atau S2. Selanjutnya, fungsi permintaan dan penawaran, yaitu P min PI per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.